Salam sejahtera untuk semua. Perkenalkan, nama saya Nunung Rahayu. Saya merupakan mahasiswa Universitas Terbuka Pokja Hong Kong yang sekaligus sebagai pegiat literasi KPKers. Di sini saya sebagai pembawa acara. Sebelum kita mulai acara pada pagi hari ini, marilah kita berdoa dengan membaca umul kitab yaitu Al-Fatihah, agar acara pada hari ini bisa berjalan dengan lancar dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, karena Assalamualaikum doa selesai. Warahmatullahi dari EPPN Barat gabung. Baiklah teman-teman, kepada hadirin peserta Zoom, saya ucapkan selamat datang dalam acara Halal Bihalal virtual yang diadakan oleh Yayasan Peduli Pendidikan Nusantara atau YPPEN. Halal Bihalal Hari Raya Idul Fitri 1442 Hijriah dan sekaligus memperingati Hari Kebangkitan Nasional dengan tema mempererat tali silaturahmi antar aktivis YPPEN dalam upaya refleksi Hari Kebangkitan Nasional guna menyadarkan diri untuk mengawal para generasi emas di masa depan. Dalam acara hari ini, kita akan kedatangan narasumber yang sangat luar biasa, yaitu Bapak Sumantri Suwarno, yang merupakan Komisaris Independen BRI Finance, Direktur Pengembangan Bisnis Rukun Raharja. Kemudian Bapak M. Khalid Seirazi, Komisaris Independen Angkasa Pura Logistik. Bapak Aden Jauharuddin, Komisaris Independen PT Pos Indonesia. Teman-teman, baiklah, izinkan saya membacakan susunan acara pada pagi hari ini. Yang pertama, sambutan dari Ketua Yayasan Peduli Pendidikan Nusantara, yaitu Bapak Dedi Purnama SPDI. Kemudian sambutan Dewan Pembina, yaitu Dr. Supangat Rohani MA, yang merupakan Dewan Pembina Yayasan Peduli Pendidikan Nusantara, dan juga dosen pasca sarjana UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Yang ketiga adalah sambutan Dewan Penasehat Dr. Insinyur R.A. Hangesti MI WMSI, yang merupakan Dewan Pengawas Yayasan Peduli Pendidikan Nusantara, sekaligus dosen Institut Pertanian Bogor. Yang keempat merupakan penyampaian materi dari narasumber kita, yaitu Bapak Sumantri Suwarno, Bapak Khalid Seirazi, Bapak Aden Jaharuddin, dan akan dimoderasi oleh Bapak Suhaimi Alwi SPDI. Yang kelima adalah doa yang akan dipimpin oleh Ustadz Muhammad Uli Nuha. Dan yang keenam adalah penutup. Teman-teman, untuk menghemat waktu, marilah kita mulai acara hari ini dengan acara yang pertama, yaitu sambutan dari Bapak Dedi Purnama SPDI. Dan sebelum Bapak Dedi memberikan sambutannya, saya mengingatkan kepada para peserta, dalam acara Zoom ini, selama Zoom berlangsung, mohon untuk memute audio, kemudian buka video kamera. Yang ketiga, selama sesi penyampaian materi, bila ada pertanyaan, para peserta boleh menyampaikan pertanyaannya di chat room. Dan yang keempat adalah mohon kerjasamanya dengan baik agar acara ini bisa berlangsung dengan lancar, baik, dan bermanfaat untuk kita semua. Baiklah, untuk itu kepada Bapak Dedi Purnama, saya persilahkan untuk memberikan sambutannya. Terima kasih. Ya, terima kasih kepada Mbak Nunung Rahayu selaku moderator, selaku MC dan selaku penggiat literasi KPKers yang ada di Hong Kong. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati Bapak Sumantri Suwarno selaku Komisaris Independen BRI Finance dan Direktur. Yang saya hormati Bapak
Kiai Khalid selaku Komisaris Independen Angkasa Pura Logistik Angkapura. Yang saya hormati Ibu Hangesti selaku pengawas Yayasan Peduli Pendidikan Nusantara, dan yang kami banggakan para aktivis Yayasan Peduli Pendidikan Nusantara dimanapun Anda berada. Perkenalkan, nama saya Dedi Purnama selaku Direktur Yayasan Peduli Pendidikan Nusantara. Pada kesempatan ini saya mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin untuk seluruh peserta Zoom halal bihalal dan peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini. Tak lupa pula kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kesehatan kepada kita sehingga kita dapat berkumpul dalam acara halal bihalal dan peringatan Hari Kebangkitan Nasional ini dengan sehat walafiat. Kedua kalinya sholawat serta salam kita sanjungkan kepada kiribaan baginda Nabi Agung Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang kita nantikan syafaatnya di yaumil kiamah. Sebenarnya dalam kesempatan hari ini kita akan halal bihalal secara virtual kepada teman-teman kita, kepada aktivis-aktivis kita yang ada di seluruh Nusantara. Kemungkinan saat ini banyak laporan masuk via WA, ternyata banyak yang terkendala oleh sinyal, terutama di wilayah timur. Sekarang di Papua, teman-teman di Papua ini sinyal sudah sedang di down kemungkinan ya. Jadi untuk masuk ke Zoom tidak memungkinkan. Jadi wilayah timur, semoga aja aktivis-aktivis di wilayah timur, aktivis pendidikan di wilayah timur selalu diberikan kesehatan, selalu diberikan kelancaran dalam mengemban amanah nantinya di Yayasan Peduli Pendidikan Nusantara ini. Yang saya banggakan para penerus kebanggaan bangsa yang di bidang pendidikan. Kami ucapkan banyak terima kasih kepada para aktivis Yayasan Peduli Pendidikan Nusantara. Pada kesempatan hari ini kita akan menerbitkan kepengurusan wilayah yang akan kita berikan SK untuk lebih memaksimalkan pergerakannya di wilayahnya masing-masing. Saat ini yang sudah kita buatkan SK itu ada sekitar 10 provinsi yang ada di Nusantara. Nanti kemungkinan yang lain akan nyusul melihat terkendala. Yang pertama di wilayah timur itu memang terkendala banget sinyal, jadi kemungkinan besar ya nanti mereka akan nyusul, akan dibuatkan SK-nya. Untuk selanjutnya kami ucapkan banyak terima kasih kepada narasumber yang sangat luar biasa yang hadir pada acara halal bihalal ini. Semoga ini menjadi motivasi para penggerak Nusantara untuk lebih bisa memaksimalkan, memberikan manfaat kepada sesama, terutama di bidang pendidikan di wilayahnya masing-masing. Yayasan Peduli Pendidikan Nusantara ini lahir pada tanggal 23 Juli 2019. Yang sebelumnya YPPN ini bernama Gerakan Peduli Pendidikan Indonesia. Selama 3 tahun berjalan, dulu sejak tahun 2015, kita selalu kita memaksimalkan sebuah pemerataan pendidikan yang ada di Indonesia ini. Dengan dorongan para aktivis yang ada di Nusantara, pada tahun 2019, kita akhirnya resmi menjadi legal, mendaftarkan di Kumham dan mendapatkan sebuah akte notaris, dan Kumham itu
pada tanggal 23 Juli 2019. Karena dorongan dari aktivis di luar daerah begitu besar, bahwasanya gerakan ini harus legal karena akan lebih memberikan manfaat ke depannya. Dari hal itulah kita di Yayasan Peduli Pendidikan Nusantara di pengurusan pusat memaksimalkan untuk bisa melegalkan yayasan ini. Dan alhamdulillah di tahun 2021 ini kita mencoba kembali untuk menata administrasi yang ada di Yayasan Pendidikan Nusantara dari tingkat pusat, wilayah, cabang, dan nanti partisipan lainnya. Saat ini anggota yang sudah bergabung di Yayasan Peduli Pendidikan Nusantara ini ada sekitar 150 orang belum partisipan. Insya Allah dalam sama satu partisipan kita lebih lah dari 200 kan gitu. Karena kita bergeraknya ini tanpa masih belum tertata dengan maksimal gitu. Selanjutnya dalam kesempatan pagi hari ini saya berucapkan terima kasih tadi kepada Bapak Sumantri yang segera berkenan hadir, Bapak Kiai Khalid, dan nanti Abang Adi nanti masih dalam perjalanan, kemungkinan akan masuk juga. Kami ucapkan terima kasih banget, dan kepada Ibu Insinyur Hangesti, kami ucapkan terima kasih selaku pengawas di Yayasan Peduli Pendidikan Nusantara ini dengan berkenan hadir dan memberikan nanti sambutan kepada kami. Mungkin perkenalan dari saya, sambutan dari saya cukup sekian. Mungkin kita akan lanjut ke sesi selanjutnya. Kurang dan lebihnya, pesan saya kepada seluruh aktivis YPPN dimanapun Anda berada, maksimalkan potensi yang kita miliki untuk memberikan manfaat di sekitaran kita. Itu pesan dari saya kepada para aktivis seluruhnya. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian karena kemudian sambutan dari Ibu Hangesti, karena Bapak Supangat belum masuk ke ruangan, saya persilakan Ibu Hangesti untuk memberikan sambutannya terlebih dahulu. Untuk itu waktu dan kesempatan kami persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk kita semua. Alhamdulillah, betapa senangnya hari ini kita bisa berkumpul bersama, melakukan kegiatan halal bihalal sekaligus memperingati Hari Kebangkitan Nasional. Seperti yang kita tahu, tema dari kegiatan Hari Kebangkitan Nasional pada tahun ini adalah Bangkit Kita Bangsa yang Tangguh. Ya, diharapkan dengan menumbuhkan dan menguatkan semangat gotong royong, khususnya pada saat ini kita mengalami kejadian yang sangat luar biasa, yaitu adanya pandemi COVID-19. Ya, semoga dengan adanya Bangkit Kita Bangsa yang Tangguh ini merupakan motivasi ya yang dapat menumbuhkan dan menguatkan semangat gotong royong untuk mempercepat pulihnya bangsa dari pandemi COVID-19. Seperti kita tahu pada tanggal 20 tahun 1908 ya Dr. Wahidin Sudirohusodo ya dengan 3 mahasiswa Stovia pada saat itu ya ada Budi Utomo mendirikan organisasi Budi Utomo, dan kita tahu sekarang bahwa yang kita lakukan pada
2 tahun terakhir ini ya Pak Dedi, kita membentuk Yayasan Peduli Pendidikan Nusantara. Itu merupakan satu kepedulian adanya kebangkitan bangsa, khususnya adik-adik dan teman-teman yang masih muda untuk melakukan gerakan peduli pendidikan. Berikutnya saya juga mengucapkan terima kasih kepada narasumber Bun Jauharudin sebagai Komisaris PT Pos Indonesia, juga Bapak Sumantri Suwarno sebagai Komisaris Independen KRI Finance, dan Pak Kiai Holid Teiraji sebagai Komisaris Angkasa Pura. Begitu juga Bapak Supangat yang mungkin sedang dalam perjalanan, dan kepada Bapak Dedi Purnama selaku Direktur Yayasan Peduli Pendidikan Nasional yang luar biasa semangatnya, dan terima kasih juga kepada Pak Suhaimi Alwi sebagai Sekretaris JPN ya, yang sudah ikut membantu mengembangkan yayasan kita. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada para aktivis dari Sabang sampai Merauke yang kini sekarang kita punya cabang-cabang di berbagai wilayah yang juga menjadi kepanjangan tangan kita yang ada di pusat. Semoga ini merupakan pertanda bahwa bangkitnya bangsa Indonesia melalui insan-insan pendidikan yang peduli dengan pendidikan Nusantara. Saya yakin di tangan Anda keinginan mulia kita ini bisa terwujud. Insya Allah. Sekali lagi, tantangan kita kali ini tidaklah kecil ya, bukan berarti kita tidak bisa, tetapi saya yakin kita bisa untuk mengatasinya. Kondisi pendidikan nasional pada saat pandemi juga luar biasa, yang menjadikan kita juga tidak bisa tinggal diam untuk terus melakukan kegiatan memperjuangkan pendidikan nasional buat anak-anak kita, anak-anak Indonesia, generasi emas yang hendaknya menjadi perhatian kita semua. Semoga anak-anak kita bisa merasakan pendidikan yang memang sudah seharusnya menjadi hak mereka, dan mereka juga bisa mengikuti pendidikan tinggi, bukan hanya pendidikan dasar maupun menengah, tetapi juga pendidikan tinggi sebagai bekal mereka untuk menambah ilmu, untuk supaya mereka bisa membangun bangsa ini untuk menjadi lebih baik lagi. Saya yakin dengan bantuan kita bersama, ya, karena pendidikan tidak bisa dilakukan oleh sendirian, kita harus turut serta. Selain orang tua yang tangguh, masyarakat yang tangguh, juga insan-insan pendidikan, insan-insan yang peduli pendidikan yang tangguh pula. Terima kasih kepada semua yang sudah membantu Yayasan Pendidikan Nusantara, dan terima kasih kepada seluruh peserta Zoom yang bisa hadir pada saat ini. Semoga ini menjadi amal jariah buat kita di kemudian hari. Demikian pesan saya, tetap semangat walau pandemi melanda. Tetap bangkit untuk menjadi bangsa yang tangguh dan bisa membangun bangsa Indonesia menjadi lebih baik lagi. Ya, terima kasih kepada kita semua, dan mohon maaf jika tadi ada gangguan suara-suara. Kebetulan memang ini hari Minggu jadi banyak tamu di tempat saya. Mohon maaf sekali lagi. Terima kasih. Saya kembalikan kepada MC. Silakan, Mbak. Terima kasih Ibu Hangesti atas sambutan yang diberikan. Untuk berikutnya, acara akan saya serahkan kepada moderator karena kita akan masuk ke acara inti. Namun sebelumnya saya meminta keikhlasan doa dari teman-teman, karena kakak saya sekarang dalam kondisi kritis di ICU berjuang melawan COVID. Saya minta keikhlasan Al-Fatihah untuk kakak saya.
Baik, mari kita bersama kirimkan doa Fatihah kepada kakak dari MC kita, Mbak Nunung. Semoga kakak dari sahabati Nunung ini dapat melewati masa kritisnya dan bisa kembali dengan sehat walafiat. Mari kita minta doanya untuk hari ini. Al-Fatihah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya karena butuh ya karena setahun itu nasuratul mustaqim suratul ladina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Amin. Mas Alwi, Mas Alwi, Mas Alwi bisa nanti ambil alih tugasnya Mbak Ranung agar beliau dapat fokus untuk kakaknya yang sedang kritis pada siang hari ini. Mungkin Mas Alwi diambil alih. Mas Alwi. Mas Alwi, suaranya belum masuk, Mas Alwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pengawas Yayasan Peduli Pendidikan Nusantara, direktur, dan segenap narasumber yang hadir pada Zoom meeting pagi hari ini, kepada Bapak Sumantri Suwarno, Bapak Khalid Syairozi, dan Pak Agung Jauharudin yang sebentar lagi akan masuk room. Telah kita lewati bersama rangkaian pembukaan acara Halal Bihalal dan peringatan Hari Kebangkitan Nasional, dan sekarang tibalah kita memasuki acara inti dari kegiatan ini, yakni penyampaian materi, arahan, bimbingan, dan apa yang harus kita lakukan sebagai generasi milenial ini, apa yang perlu YPPN lakukan untuk ke depan menyongsong generasi emas di 2045. Untuk mungkin pemateri pertama, kita akan sama-sama mendengarkan dengan hikmat pemateri dari Bapak Sumantri Suwarno. Beliau adalah selaku Komisaris Independen BRI Finance dan Direktur Pengembangan Bisnis Rukun Raharja Tbk. Kepada Bapak Sumantri Suwarno, waktu sepenuhnya kami persilakan. Terima kasih. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya karena ada tamu juga, jadi saya sambil menerima tamu di luar rumah, sehingga nanti mungkin akan lalu lalang Gojek mengantar makanan, suara motornya agak mengganggu, mohon dimaklumi. Pertama-tama saya ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri untuk seluruh keluarga besar Yayasan Peduli Pendidikan Nusantara. Terus kemudian yang saya hormati Ibu Hangesti selaku Dewan Pengawas Yayasan, juga Kang Dedi selaku Direktur YPPN, serta ada Kang Khalid Syairozi, ini salah satu intelektual NU yang sangat kita banggakan. Anda semua bisa melihat tulisan-tulisannya sering viral, baik tulisan pendek maupun tulisan yang serius. Terima kasih atas kesempatannya pada pagi hari ini. Saya selalu senang kalau diundang di acara-acara yang terkait dengan pendidikan. Karena saya pribadi dan mungkin dua narasumber yang lain, Kang Khalid dan juga Mas Adin, bisa mencapai posisi pada hari ini salah satunya karena kita mempunyai tiket yang berlaku dimanapun, yaitu tiket pendidikan. Kami semua adalah produk-produk pendidikan dari lembaga pendidikan masing-masing, sehingga pada titik ini pendidikan itu membekali kami untuk kemudian bisa berkompetisi dan diterima pada posisi masing-masing di hari ini. Saya sendiri bersama salah satu
Ketua Umum GP Ansor di periode kemarin, Kang Nusron Wahid, pernah bersama-sama membantu beliau di Yayasan Mata Air. Yayasan Mata Air ini didirikan dengan tujuan untuk memberikan pelatihan ujian masuk perguruan tinggi negeri bagi siswa-siswa tidak mampu. Alumninya mungkin sekarang udah ribuan ya, bisa 3.000 sampai 5.000. Jadi kita lakukan bimbingan masuk perguruan tinggi negeri di mungkin sekitar 50 kota pernah di Indonesia secara gratis. Karena kita menyadari bahwa banyak sekali anak-anak dari kelompok tidak mampu ini sebenarnya memiliki kemampuan tetapi tidak cukup mendapatkan advokasi atau bimbingan untuk masuk ke perguruan tinggi. Sehingga Yayasan Mata Air kemudian menjemput dengan memberikan pelatihan, mendampingi mereka termasuk kemudian mengarahkan untuk mendapatkan beasiswa bidik misi. Bahkan di beberapa kampus yang kami sudah punya alumni, kemudian kami titipkan adik-adik mahasiswa baru ini kepada alumni Mata Air yang terlebih dulu memasuki perguruan tinggi negeri. Saya selalu percaya dan kita semua tahu bahwa satu-satunya pengungkit yang halal dan sekaligus reliable dalam mengangkat status sosial dan ekonomi sebuah keluarga dan dalam skala yang lebih luas buat masyarakat adalah pendidikan. Oleh karena itu, tadi Ibu Hangesti sudah menyebut bagaimana dulu para tokoh menginisiasi kebangkitan nasional. Ada Dr. Wahidin Sudirohusodo, ada Budi Utomo dan sebagainya. Itu semuanya adalah insan-insan pendidikan. Dulu mahasiswa di sekolah kedokteran kalau tidak salah. Ini menunjukkan bahwa pendidikan selain menjadi tiket, dia sekaligus menjadi pengungkit yang efisien, yang efektif untuk mengangkat derajat individu, keluarga maupun masyarakat. Kalau kita lihat dalam berbagai diskusi mutakhir mengenai mengapa Indonesia terjebak sebagai negara ekonomi kelas menengah, namanya middle income trap. Kenapa kita tidak bisa maju atau bergerak ke depan menjadi atau masuk ke dalam kategori negara maju? Salah satu yang menjadi masalah adalah karena value added atau nilai tambah dari proses pembangunan kita masih rendah. Jadi pertumbuhan ekonomi kita masih digerakkan oleh sektor-sektor yang nilai tambahnya rendah. Konsumsi rumah tangga, ekspor sumber daya alam dalam bentuk bahan mentah tanpa diolah dan sebagainya. Lalu bagaimana untuk kemudian meningkatkan nilai tambah? Salah satunya yang dibutuhkan adalah sumber daya manusia. Jadi kalau kita bicara di ekonomi itu ada namanya transformasi struktural. Bagaimana menciptakan sebuah kondisi sehingga Indonesia bisa melompat menjadi negara maju. Syarat-syaratnya itu diantaranya adalah salah satu adalah kualitas dan pelayanan birokrasi yang mendukung. Makanya di pemerintahan Pak Jokowi sebenarnya sudah diinisiasi di era Pak SBY ada yang namanya reformasi birokrasi. Bagaimana birokrasi kita menjadi mudah dan efisien sehingga orang datang pelayanan publik maupun pelayanan terhadap investor itu cepat, mudah, dan efisien. Yang terjadi selama ini orang mau datang ke Indonesia, mau bisnis, menanam modal justru merasa dipersulit. Oke, yang pertama adalah perbaikan pelayanan birokrasi, yang kedua peningkatan kehandalan dan kualitas infrastruktur. Makanya Pak Jokowi melakukan pengejotan pembangunan infrastruktur. Karena apa? Banyak wilayah punya potensi ekonomi, tetapi tidak terjadi pergerakan barang dan jasa secara lancar karena infrastrukturnya tidak nyambung. Kalau kita lihat Malaysia dan Cina, pembangunan highway road itu sudah sangat masif. Karena di Cina ada peribahasa, di situ ada telapak kaki, di situ ada rezeki. Oleh karena itu Pak Jokowi sekarang membuat jalan tol Trans Sumatera, Trans Jawa. Harapannya adalah nanti ke depan akan tumbuh sentra-sentra ekonomi baru di sepanjang jalan tol yang kemudian akan menggerakkan atau menambah value added terhadap ekonomi nasional.
Tetapi pelayanan birokrasi dan infrastruktur tadi tidak cukup. Yang paling penting adalah adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kenapa? Karena dengan adanya peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, semakin banyak anak muda yang dibekali pendidikan sampai perguruan tinggi dengan pendidikan-pendidikan vokasi, Indonesia bisa mengerjakan, bisa mengundang industri-industri yang bernilai tambah tinggi. Dulu Pak Habibie pernah melakukan terobosan dengan keberanian memproduksi pesawat terbang. Pak Habibie dulu menginisiasi industri strategis, ada pesawat terbang, kapal laut dan sebagainya. Karena Pak Habibie selalu percaya penguasaan teknologi akan menjadi pengungkit kemajuan ekonomi sebuah bangsa. Pak Habibie pernah menulis dulu, kita mengekspor kerupuk Sidoarjo dengan mengekspor pesawat terbang. Kerupuk Sidoarjo itu mungkin 100 kontainer nilainya lebih kecil daripada 1 kontainer iPhone. Karena apa? Di dalam iPhone terjadi nilai tambah ekonomi yang besar melalui apa? Penguasaan teknologi. Oleh karena itu, kita setelah memperbaiki layanan birokrasi, memperbaiki infrastruktur, jika nanti muncul generasi muda dengan kemampuan inovasi hasil dari proses pendidikan yang bagus, akan masuk investor-investor yang membangun industri dengan nilai tambah tinggi. Misalnya pembuatan iPhone, pembuatan mobil listrik Tesla. Kita kan melihat beberapa tahun terakhir ada perdebatan mengenai Tesla mau investasi di Indonesia atau tidak misalnya. Nah, ini hanya bisa dijawab dengan peningkatan kualitas SDM. Kalau SDM kita tidak siap, tentu saja ada gap. Karena mereka mau masuk, mereka melihat, wah nggak bisa. Kita susah nih menemukan insinyur-insinyur yang menguasai misalnya nanoteknologi, menguasai misalnya teknologi big data, menguasai mengenai rare earth science, ilmu-ilmu logam jarang yang sekarang juga sedang ramai. Hal-hal seperti itu. Oleh karena itu, inisiatif yang diambil oleh teman-teman YPPN ini sangat penting karena tadi Bu Hangesti juga sudah sampaikan, pendidikan memang kewajiban bagi pemerintah untuk menyediakan pendidikan yang layak bagi setiap warga negara. Tetapi kita ini sekarang sudah harus bergerak dari pendidikan yang layak menjadi pendidikan yang bermutu. Kalau layak itu kan artinya pakaian layak ya, pakaian layak itu menutup aurat. Tapi pakaian yang bermutu tinggi itu misalnya bisa menyerap keringat dengan cepat, walaupun panas, nyaman. Kita sudah mulai harus bergerak supaya tidak kehilangan momentum karena kompetisi yang semakin tinggi di dunia internasional untuk mendorong pendidikan yang berkualitas dan merata. Nah, ini kalau kita bicara berkualitas itu penting, tetapi kualitas itu supaya memiliki daya dongkrak yang masif juga harus merata. Jangan pendidikan yang bagus itu hanya di sekolah swasta yang mahal, hanya ada di Jakarta, tetapi bagaimana kita mengangkat bersama-sama Indonesia ini dari berbagai sudut Nusantara. Saya tidak tahu nih sejauh apa kegiatan yang dibangun oleh YPPN, tetapi inisiatif seperti ini buat saya selalu penting. Kalau toh belum secara praktis, tetapi paling tidak secara simbolik. Simbolik apa? Simbolik yaitu keikutsertaan inisiatif lembaga-lembaga pemerintah, NGO, non-government, LSM, non-government organization, untuk bersama-sama memikul tanggung jawab, meningkatkan kualitas pendidikan dan meratakan. Saya harap memang nanti ada langkah-langkah konkret yang bisa diambil ya oleh YPPN. Maksudnya tidak hanya sekedar melakukan banyak kan NGO itu yang dilakukan adalah kritik kebijakan, tetapi tidak melakukan kegiatan nyata. Karena kegiatan nyata ini penting untuk kita memahami apa yang terjadi di akar rumput. Ini YPPN kan di Jakarta. Sudut pandangnya jangan Jakarta sentris, jangan Jawa sentris, tapi bagaimana teman-teman di daerah melaporkan apa sih sesungguhnya yang menjadi problem dalam praktek pendidikan di Indonesia. Saya rasa dari saya itu sekali lagi terima kasih atas kesempatannya dan tetap semangat kepada teman-teman YPPN di pusat maupun di wilayah.
kita selalu diajarkan bahwa ilmu yang bermanfaat, kita yang berproses, yang menghasilkan ilmu yang bermanfaat, baik kita sebagai pendidik, baik sebagai aktivis pendidikan, baik sebagai donatur pendidikan, mudah-mudahan menjadi amal jariah buat kita semua. Terima kasih, selalu semangat dan salam hormat buat seluruh aktivis YPPN di seluruh Indonesia. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Sumantri Suwarno atas penyampaian motivasi, arahan bimbingan kepada YPPN dan segenap aktivis pendidikan di Nusantara. Narasumber yang kedua, mari sama-sama kita dengarkan juga masukan dan arahan serta apa yang perlu kita lakukan ke depan, khususnya di lingkungan YPPN itu sendiri, kepada Bapak Khalid Syairozi, Komisaris Independen Angkasa Pura Logistik. Waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya. Silakan Pak Kiai. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah ala alihi wa ashabihi wa walah ma ba'du. Yang saya hormati para pengurus pembina Yayasan Peduli Pendidikan, Bu Hangesti, Mas Dede, para narasumber khususnya yang sudah hadir dan telah kita dengar pikiran dan gagasannya Mas Sumantri Suwarno. Saya nggak tahu kenapa semuanya ini dilabeli komisaris ini. Apakah maksudnya ini santri-santri yang komisaris itu kemudian ini hasil pendidikan atau apa ini saya nggak paham. Tapi karena Mas Menteri tadi udah luar biasa itu menguraikan tentang bagaimana pendidikan ini sebagai alat ungkit ya bagi mobilitas vertikal. Saya mau ngaji saja sedikit ya. Jadi ini kaitannya dengan tema pendidikan dan kebangkitan nasional. Jadi khitab pertama Allah kepada manusia itu adalah khitab sebagai pendidik. Jadi Allah itu tampil sebagai pendidik. Ini betapa pentingnya pendidikan. Jadi sebelum Allah ini khitab apapun atau firman apapun, Allah itu tampil sebagai pendidik. Wa 'allama Adamal asma'a. Jadi 'allama ini mendidik. Isim fa'ilnya itu mu'allim, itu pendidik. Jadi Allah itu mendidik Nabi Adam. Jadi sudah diajari identifikasi, mengenali benda-benda yang kemudian dengan modal ini kedudukannya Nabi Adam itu lebih mulia bahkan dibanding malaikat. Sehingga ketika Allah setelah mendidik Adam itu menyuruh malaikat untuk sujud kepada Adam. Ini menunjukkan bahwa betapa pentingnya itu ilmu yang ditransfer melalui pendidikan. Jadi banyak sekali ya ayat-ayat di dalam Al-Quran itu Allah itu tampil sebagai pendidik. Ar-Rahmanu 'allamal Quran. Bahkan Nabi itu ya semua utusan itu diutus menjadi pendidik sebenarnya. Sehingga tanpa ilmu, tanpa pendidikan, seluruh proses dari kehidupan manusia itu nggak ada artinya. Kita ini ibadah misalnya tanpa ilmu itu nggak ada artinya. Ini sudah kita kenal banget, siapapun yang beribadah tanpa ilmu maka ibadahnya tertolak. Wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Jadi kita ini ibadah saja yang relatif ini nggak ada hambatan, nggak perlu birokrasi. Hanya perlu syarat rukun ya, kalau sholat ya kita pakai baju, pakai penutup aurat. Itu saja itu kalau tanpa modal pendidikan ya, tanpa modal ilmu itu aja tertolak. Itu secara vertikal. Begitu juga syarat ilmu itu menjadi tiket bagi transformasi yang sifatnya horizontal. Jadi kita ini kalau misalnya tidak terdidik itu pasti tidak punya akses untuk mendapatkan hak yang sifatnya horizontal itu, hak hablum minan nas. Kita mau bekerja itu syarat Rahman Allah bekerja itu ya harus mengikuti ketentuan birokrasi manusia. Birokrasi manusia misalnya mau tidak mau ini harus
kita ikuti, karena begitu misalnya kita mau melamar pendidikan, punya birokrasi pendidikan yang namanya ijazah, entah ijazah S1, ijazah S2, ijazah S3, ini birokrasi yang disepakati oleh manusia sebagai tanda bahwa orang itu punya kompetensi di bidang tertentu. Jadi ini yang sifatnya horizontal, artinya hubungan kemanusiaan juga harus mengikuti kaedah pendidikan. Dan itu juga saya kira nasional itu juga hanya bisa dipenuhi dengan kita ini meleverage ya, sejauh mana SDM-SDM yang ada di sebuah negara itu memenuhi kualifikasi pendidikan, sehingga kita bisa mendayagunakan seluruh potensi yang kita punya tanpa harus banyak tergantung dengan negara lain, itu dengan modal pendidikan. Masalahnya adalah kita ini sudah merdeka lebih dari 70 tahun ya. Ini masalah mendasar kita ini kan adanya gap ya, gap secara struktural maupun gap secara horizontal ya. Gap secara struktural itu maksudnya adalah kita ini masih senjang ya, adanya ketimpangan ya dalam pembangunan ekonomi, dalam bidang pendidikan, di antara sentra-sentra yang sekarang menjadi pusat ya, dengan yang kita anggap sebagai daerah periferal. Jadi seluruh ekonomi itu ya berputarnya di Jakarta dan sekitarnya, Jawa dan sekitarnya, Sumatera. Kemudian makin ke timur itu makin timpang. Begitu juga dengan kualitas pendidikan. Banyak sekali ya pendidikan itu dikomodifikasi sehingga tanda dari kualitas pendidikan itu ditentukan oleh semakin mahal. Jadi kalau misalnya pendidikan itu dianggap baik itu kalau semakin mahal. Saya juga heran itu. Semakin mahal misalnya kita ini pasang tarif bagi sekolah ya, sekolah-sekolah unggulan itu semakin banyak peminatnya. Ini bagi saya ini ya nggak tahu ini sindrom ya atau ada gejala tertentu di masyarakat kita yang menganggap bahwa kualitas itu identik dengan harga. Saya kira prinsip pasar itu juga sekarang ini mendera di sektor pendidikan. Jadi kalau misalnya kalau pesantren itu murah itu biasa. Dan orang kayak misalnya kayak Mas Mantri misalnya itu kelas muslim kota yang sudah cukup punya uang itu pasti cenderung akan memilih pesantren yang mahal karena dianggap mahal itu identik dengan mutu. Betul Mas, betul itu. Yang menyajikan model pendidikan begitu itu ya bukan dari kita. Kita ini ya masih pesantren-pesantren kita itu mengajarkan misalnya keikhlasan, ya qanaah itu. Kemudian kalau misalnya mengajar itu ya tidak berorientasi kepada materi. Tapi ternyata sekarang ini di tengah kapitalisme itu yang ini nggak laku. Padahal kita tahu ya, salah satu kebangkitan nasional selain dari tokoh-tokoh priayi itu juga harus diakui kontribusi dari kalangan sekolah non formal ya, sekolah pesantren itu yang tidak terregistrasi di dalam sistem pendidikan sekuler itu juga punya kontribusi yang sangat penting dan harus diakui, harus direkognisi. Jadi selama ini kan kebangkitan nasional itu identik dengan tahun 1908. Ini orang-orang Stovia itu. Pada sebelum 1908 itu ada misalnya kayak Diponegoro itu jauh sebelum itu. Ini dari kalangan terdidik pesantren. Mereka ini punya kualifikasi karena pesantren itu juga mengajarkan etos-etos keilmuan, etos-etos kebangsaan, kecendekiaan, kemandirian. Ini tidak dianggap gitu, karena kemudian diformalisasi melalui institusi pendidikan yang sekuler itu yang diakui oleh negara. Tapi untuk sementara saya kira kita tidak perlu mempertajam dikotomi antara pendidikan agama dan sekuler. Anggap saja negara sekarang sudah mulai merekognisi ya pendidikan pesantren dan pendidikan formal yang di bawah naungan Kementerian Pendidikan itu dua-duanya sekarang sudah direkognisi oleh negara. Ada undang-undang pesantren, ada undang-undang Sisdiknas itu. Meskipun secara formal ya. Itu kalau misalnya hanya ijazahnya dari pesantren, itu agak sulit itu. Misalnya menjadi komisaris seperti Mas Mantri. Harus punya ijazah dari UI. Harus misalnya saya ini alumni Futuhiyah Meranggen.
itu kira-kira Menteri BUMN itu tidak menganggap saya itu sebelum saya ini menyodorkan ijazah lain yang dilegalisasi oleh negara. Jadi saya kira itu harus diakui ada ya unsur dari apa ya anggap saja konsensus yang mau tidak mau kita tidak usah tentang ya. Artinya sudahlah, anak pesantren juga sekarang sudah bisa menempuh ya dual degree ya, sekaligus dia misalnya punya kualifikasi di bidang dirasa Islamiyah atau pendidikan keagamaan, sekaligus juga di bidang pendidikan umum. Saya juga 9 tahun ini ya di pesantren, dari dari misalnya SD itu saya di madrasah ibtidaiyah, kemudian di pesantren itu sanawiyah, kemudian berikutnya di madrasah aliyah itu juga 70% agama. Terus itu baru pertama kali sekolah negeri itu ya kuliah itu. Saya kuliah di UGM, kemudian S2 di UI, baru dengan cara itu mungkin ijazahnya itu agak dipandang orang, sehingga dipertimbangkan jadi komisaris kayak Mas. Jadi cerita saja, tapi pada intinya adalah saya kira pendidikan itu adalah jisrun dhahabiyun atau jembatan emas untuk mobilitas vertikal, termasuk kebangkitan nasional itu mustahil tanpa adanya peningkatan kualitas SDM sebuah negara. Tidak mungkin ya. Ini misalnya transformasi digital ini ada ekonomi yang kita kenal ya dengan knowledge based economy, ekonomi berbasis pengetahuan. Itu pertumbuhannya itu bukan deret hitung, tapi deret ukur dia. Kelipatannya itu luar biasa ya. Misalnya orang dengan knowledge based economy, ekonomi yang berbasis pengetahuan, dia bisa mengakumulasi kekayaan ekonomi itu tanpa harus membakar kalori sekian. Sekian itu baru mendapatkan sekian. Tapi dia bisa dengan smartphone-nya, dengan kecakapannya itu, dia bisa, misalnya ya, uang itu udah bekerja untuk dia. Bagi orang-orang seperti Bill Gates, meskipun di sektor kehidupan yang lain, misalnya dia misalnya tidak berhasil karena di usianya yang semestinya lagi rukun-rukunnya itu divorce itu istrinya. Tapi kita tahu bahwa orang seperti Bill Gates itu bisa mengengineer sistem sosial di mana pengetahuan itu dimobilisasi melalui ekonomi dimobilisasi melalui pengetahuan. Sehingga satu sisi kita ini mau tidak mau mengikuti 4.0 itu industri 4.0, tapi sisi lain ada gap juga. Pertanian kita itu masih di 1.0, masih di 2.0, masih di 2. Ada yang masih cangkul, ada yang masih bajak sawah dengan teknologi manual, dengan alat-alat tradisional itu masih berlangsung. Sehingga bagaimana kebangkitan nasional itu membuldoser seluruh hambatan ya, termasuk yang paling utama ketimpangan. Jadi kebangkitan nasional itu tidak bisa kita rayakan hanya kebangkitan 20% ya, teratas dari struktur piramida nasional, nggak bisa. Misalnya yang bangkit itu hanya kalangan kota, nggak bisa. Yang bangkit hanya kalangan orang yang bisa menikmati pendidikan yang bermutu karena mahal. Kalau itu saya kira nggak akan terjadi kebangkitan nasional. Yang terjadi adalah kebangkitan partikular bagi segelintir orang-orang. Kebangkitan nasional adalah ketika 40% lapis terbawah dari piramida nasional itu bisa merayap naik. Jadi dia bisa merayap naik level kelas menengah. Kelas menengah kemudian mobilitas vertikal menjadi kelas atas, hampir semuanya. Sehingga standarnya itu meningkat. Sekarang ini kan menurut banyak orang itu kan gap kita itu tidak ya secara radikal itu bisa dipangkas sehingga kemudian pembangunan itu tidak hanya mengentaskan 20% lapis teratas dari status sosial masyarakat kita. Selama ini ya saya kira nggak tahu nih apakah kita ini yang sudah berjibaku di pendidikan itu bisa menyaingi atau ya paling nggak usah menyaingi lah, mengejar sedikit kecap ya orang-orang yang dulu menikmati klien bisnis dari
Orde Baru. Bisa nggak? Ternyata nggak bisa. Ternyata nggak bisa. Yang masih memegang kue ekonomi dalam porsi yang paling besar itu ya tetap oligarki. Artinya kebangkitan nasional itu masih belum merata, masih hanya dinikmati oleh segelintir orang, dan ini masalah kita, bagaimana pembangunan nasional ini harus bukan hanya berorientasi kepada pertumbuhan, tapi juga pemerataan. Biasanya kalau pertumbuhan kita kejar, kayak zamannya Pak SBY, itu ketimpangan itu semakin menganga. Jadi kalau orientasinya growth, biasanya kurang merata. Tapi kalau misalnya orientasinya pemerataan, biasanya growth-nya kurang. Ini dilema. Jadi kayak trade-off itu. Orientasinya bagaimana semua orang ini bisa menjadi pelaku pembangunan. Ya harus tumbuh bareng itu. Kalau tumbuh bareng itu pasti lama. Karena apa? Kalau menggunakan tenaga rakyat, tenaga banyak orang, itu artinya nggak efisien. Begitu nggak efisien, ya sudah, kita pakai aja, datangkan modal besar dengan teknologi canggih, ya rakyat ini cukup jadi penonton, atau kalaupun dapat ya tetesan, kayak trickle down effect itu. Tapi kalau kita katakan ya, perangkat infrastruktur, kemudian pendidikan, saya kira secara bertahap, gap atau ketimpangan sosial diskrepensi itu bisa secara perlahan kita eliminasi. Saya kira itu yang mau saya sampaikan. Yang pertama, dan itu juga Bank Emas ya. Kita mendapatkan nasib yang lebih baik karena ini syarat mutlak bagi kita ini berhubungan dengan Tuhan maupun bagi hubungan kita sesama. Jadi kita dengan Tuhan harus berdasarkan ilmu ini diperoleh dengan pendidikan, dan Tuhan ini maha pendidik. Yang kedua secara horizontal, pendidikan ini juga syarat kebangkitan. Tidak mungkin kita ini bisa membersamai ya menjadi bangsa yang mandiri, berdaulat, bermartabat kalau SDM kita itu SDM yang memble gitu, tidak kualifikasi untuk bersaing, untuk kompetitif dalam lanskap global, sehingga bagaimana pendidikan ini jangan menjadi sumber ketimpangan lagi. Jadi masalah kita adalah ini hak dasar warga negara. Jadi tugas negara adalah memeratakan pendidikan, termasuk memeratakan ya, kualitas pendidikan. Saya setuju sepenuhnya kemarin yang sudah digagas oleh negara itu tidak ada lagi sekolah unggulan ya. Semua sekolah prinsipnya harus sekolah unggulan. Sehingga prinsip zonasi itu ya ada benarnya juga, bagaimana jangan hanya terkonsentrasi di sekian titik ya. Sekolah unggulan itu mengumpulkan anak-anak bibit unggul. Jadi gurunya ini sebenarnya tidak mendidik untuk menjadi lebih baik karena bibitnya sudah unggul. Nah, sekolah unggulan ini mestinya adalah mencetak semua benih yang ditabur itu menjadi unggulan. Ini masalah kita. Jadi kalau hanya didik anak-anak pinter itu ya pinter itu wajar, dasarnya pinter. Tapi bagaimana meminterkan orang yang kurang pinter itu, misalnya anak-anak yang biasa kemudian menjadi luar biasa, baru ini pendidikan yang luar biasa. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Khalid Syairozi. Untuk sekedar informasi kepada nantinya kepada teman-teman, untuk kalau ingin bertanya silakan kirim saja di kolom komentar. Selanjutnya kita saksikan, kita simak narasumber terakhir kita, nampaknya sudah ada di room, kepada sahabat senior Adin Jauharudin. Mohon untuk memberikan arahan bagaimana YPPN ini bisa menjadi solusi pendidikan yang ada di Indonesia. Kepada sahabat senior Adin Jauharudin, waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, minal aidin wal faizin wal makbulin, mohon maaf lahir batin pada para semua sahabat-sahabat, juga ada senior, Mas Khalid Sayroji, kemudian Mas Mantri, dan seluruh pengurus Yapen ya, Yapen, sahabat-sahabat semuanya, mudah-mudahan sehat selalu dalam situasi COVID seperti ini. Yang kedua, memang kita sekarang tanggal berapa ya? 23. 23 ya. 3 hari yang lalu kita merayakan Hari Kebangkitan Nasional. Nah, memang situasi COVID seperti ini membuat kita perlu merefleksikan, perlu mendefinisikan apa yang mesti kita kontribusikan dalam konteks Hari Kebangkitan Nasional. Apa yang disampaikan oleh Pak Mantri, meskipun tadi sebelum saya masuk, kemudian Mas Khalid, terkait soal situasi kekinian, memang menjadi sangat relevan ya. Memangnya, misalnya, kalau saya tinggal di Depok itu betul-betul yang namanya pendidikan, mungkin dibandingkan dengan daerah sekitar ya, Bogor sangat jomplang sekali. Sekolah-sekolah favorit bertumbuhan, sekolah-sekolah dasar Islam terpadu juga bertumbuhan, yang mahal juga sangat banyak sekali. Nah, betul-betul memang menjadi menjadi satelit lah, satelit yang kemudian disparitasnya sangat terlihat antara sekolah-sekolah biasa dengan sekolah-sekolah yang berbiaya mahal. Nah, lalu pertanyaannya, kira-kira dalam situasi sekarang ini, situasi COVID, di tengah kesulitan masyarakat, mengakses pendidikan, kemudian di tengah situasi belajar yang di mana-mana belajar daring, apa yang mesti kita lakukan? Nah, menurut saya memang situasi sekarang betul-betul memang nggak cuma hanya peran pemerintah, tapi juga perlu perbanyak peran-peran komunitas, peran-peran masyarakat, terutama peran-peran penggerak seperti kita ini. Kenapa? Pemerintah pun belum tentu mampu mengatasi problem pendidikan, dan sampai hari ini terutama adalah soal mental, soal karakter, di mana anak-anak kita, anak-anak kecil, mungkin hanya berapa jam ya, mudah belajar daring, tapi selebihnya hampir 24 jam, atau mungkin 8-10 jam, itu banyak yang kemudian bermain game, handphone, dan sebagainya. Yang tentu sebagai orang tua tidak bisa mengontrol sepenuhnya. Maka kemudian menurut saya memang perlu ada peran-peran masyarakat, peran-peran kita anak-anak muda. Bagaimana caranya ada forum-forum edukasi alternatif, entah apapun itu ya. Entah apapun itu, dalam rangka menjaga atau memfilter hal-hal yang negatif dari impact transformasi digital sekarang ini. Nah, jadi ini menjadi sangat penting sekali. Karena jujur sampai hari ini kita pun tidak tahu COVID ini sampai berapa lama. Tapi kalau melihat gejalanya mungkin lama ya. Bisa 3 tahun, bisa 4 tahun, dan sebagainya. Nah, tentu kalau nggak diantisipasi, kita akan kehilangan 1-2 generasi. Nah, suka nggak suka memang yang namanya digital sekarang ini kan memberikan efek ya seperti pisau bermata dua ya. Satu sisi kita dipaksa untuk melakukan lompatan langkah ke depan yang mungkin ini kalau situasi normal 10 tahun ke depan baru terjadi. Tapi sekarang kita dipaksa untuk mengimplementasikan, melakukan transformasi digital, terutama di bidang pendidikan. Tapi kemudian banyak hal yang tidak siap, masyarakat yang tidak siap. Karena segala sesuatu tentu butuh infrastruktur, butuh tahapan-tahapan, butuh strategi-strategi. Nah, ini yang kemudian komunitas-komunitas pendidikan seperti kita perlu terjun langsung, turun langsung, melakukan apapun, sekecil apapun, mengkampanyekan apapun di tengah masyarakat sebagai bagian dari menjaga apa yang sudah pemerintah lakukan. Nah, maka kemudian peran-peran komunitas pendidikan seperti apa menjadi sangat penting sekali di tengah situasi sekarang ini. Nah,
lompatan-lompatan dunia pendidikan apa yang kemudian sekarang kita lihat. Kalau menurut saya memang ya selain soal transformasi teknologi ya, hal-hal yang lain belum banyak terlihat. Semua masih kesulitan dan beradaptasi dengan situasi COVID, baik itu pendidikan umum, apalagi kemudian terutama pesantren. Nah, maka kemudian perlu satu solusi, terutama mungkin kalangan pesantren perlu kita perhatikan. Karena pesantren ini kan bukan hanya soal pembelajaran, tapi kemudian juga yang paling penting adalah soal kesehatan. Nah, soal kesehatan, di mana mungkin kalau lembaga pendidikan umum, aktivitas belajar, mengajar bisa dilakukan sedemikian rupa. Sementara kalau di pesantren dengan keterbatasan asrama, kemudian tempat belajar, kemudian lingkungan pergaulan, membuat mereka tidak banyak leluasa untuk menjaga protokol kesehatan. Yang kemudian perlu langkah-langkah yang memang ekstra dalam menjaga penyebaran COVID di kalangan pesantren. Nah, terakhir mungkin yang ingin saya sampaikan kira-kira bahwa apa kemudian makna kebangkitan nasional bagi kita semuanya. Nah, menurut saya apapun yang kita lakukan, sekecil apapun, yang penting itu lebih baik, inovatif, itu lebih berharga, dan sebagai upaya membangun bangsa yang lebih baik. Nah, bagi kita anak-anak muda, yang namanya kebangkitan nasional bukan diperingati setiap tahun. Tapi langkah-langkah inovatif, langkah-langkah kolaboratif dalam bentuk apapun yang sangat berharga. Nah, kemudian pada kita anak-anak muda sekalian, hari ini kita jangan terlalu bergantung pada berbagai macam institusi, jangan terlalu bergantung pada orang, lakukan yang terbaik. Karena apa? Jangankan kita masyarakat, semua negara di dunia ini masih coba-coba dalam mengatasi pandemi COVID. Nggak Amerika, nggak Cina, nggak Eropa, nggak siapapun. Semua masih coba-coba. Termasuk tidak ada jaminan dari vaksin ini, bahwa vaksin ini bisa menahan COVID. Tidak ada jaminan. Oleh karena itu, karena semua orang masih coba-coba, nah, maka perlu peran dan solidaritas global ya, termasuk kita semua, untuk melakukan apapun yang bisa kita lakukan. Nah, itulah hakikat daripada kebangkitan nasional, di mana perlu gotong royong, perlu solidaritas, dan terutama mungkin sedikit bahwa hari ini suka nggak suka dipaksa kita menjadikan salah satunya ya digital sebagai backbone atau tulang punggung dari semua aktivitas yang kita lakukan. Terima kasih. Selamat kegiatan kepada sahabat-sahabat Yapen dan selamat Hari Kebangkitan Nasional. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada 3 narasumber yang sudah memberikan masukan dan bagaimana tantangan-tantangan ke depan yang harus kita lakukan. Kepada teman-teman peserta Zoom, kalau ingin bertanya, silakan kepada pemateri sampaikan pertanyaan dan tunjukkan yang ingin ditanyakan, tujuan narasumbernya. Silakan kepada peserta Zoom. Atau boleh kalau sungkan untuk berbicara, boleh dikirim di komentar. Ya, berhubung tidak ada yang ditanyakan, maka tibalah kita di penghujung acara halal bihalal dan kegiatan peringatan Hari Kebangkitan Nasional. Terima kasih kepada 3 narasumber yang telah menyempatkan waktu di kegiatan. Terima kasih kepada pengurus PW dan segenap aktivis pendidikan yang telah menyempatkan hadir di Zoom meeting kita pada
pagi hari ini. Saya sebagai moderator, mohon maaf apabila ada kesalahan, kepada sama-sama mohon ampun. Sebelum kita tutup, ada baiknya kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar apa-apa yang ingin kita lakukan ke depan selalu diberkahi, pergerakan selalu diridhoi. Mas Alwi, itu si Mas Agus tanya itu. Bagus. PPN Jawa Barat, Mas Alwi izin bertanya. Siap. Ini ke narasumber mana ini? Semuanya. Kepada semua narasumber yang sedang menjabat di institusi BUMN, mohon izin saya organisasi YPPN Jawa Barat izin bertanya dan mencari solusi yang terbaik demi kalangan anak muda dan para siswa yang berjuang dalam mengkualifikasikan pendidikannya ya dalam membangun bangsa yang baik, terutama pendidikan hari ini semakin semakin menuju pada terobosan-terobosan secara hambatan dan rintangan itu akan terus terhambat apabila dari mulai sarana dan prasarana pendidikan itu di home-nya masing-masing, di rumahnya masing-masing. Dekade tahun-tahun yang lalu kita sering dengar adanya bantuan operasional pendidikan di kalangan sekolah dari mulai uang kelas dan lain-lain. Nah, sekarang arah-arah pendidikan sudah berubah menjadi era digital. Artinya sarana-sarana pendidikan itu tidak bisa diserap oleh siswanya masing-masing ada di rumah. Yang bisa diserap hanyalah kuota pendidikan, kuota bantuan Kemendikbud. Nah, itu tandanya ada hal-hal yang perlu harus dipikirkan terutama oleh aktivis-aktivis pendidikan. Betul juga tadi yang disampaikan oleh Pak Adin Jauharudin, harus ada namanya forum edukasi yang menjadi alternatif untuk kalangan-kalangan siswa yang saat ini sedang homestay karena adanya pandemi COVID. Artinya harus ada terobosan formula baru tetap terjaga suasana edukasi dan pendidikan itu bisa diserap oleh kalangan anak-anak muda dan para siswa hari ini. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah sesuai di tulisan yang tadi, langkah-langkah apa saja yang bisa dikerjasamakan atau yang bisa dimanfaatkan untuk kalangan siswa, baik itu di BRI Finance atau di BUMN yang saat ini oleh narasumber dijabat gitu kan, dalam rangka pemenuhan sarana pendidikan di kalangan siswa yang sedang berjuang belajar di rumahnya masing-masing karena terbatas oleh adanya pandemi COVID. Barangkali demikian. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan dalam segi pertanyaan. Mohon seperti itu. Terima kasih. Bisa dijawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada YPPN Jawa Barat. Untuk kepada narasumber, kami persilakan untuk menanggapi pertanyaan yang ditanyakan oleh YPPN Jawa Barat. Ya, tes. Silakan Bapak Khalid. Siapa dulu yang jawab? Pak Mantri dulu atau? Mas Khalid dulu aja, Mas. Monggo, Mas. Ya, saya pertanyaannya kalau apa yang bisa dikontribusikan oleh BUMN di mana kita menjabat, saya juga bingung gitu. Itu tidak apa itu di perusahaan itu, tetapi kita berpikirnya makro. Saya kira seluruh BUMN ini punya tanggung jawab semuanya untuk melakukan ya
pendidikan digital literasi itu, literasi digital, sehingga siswa yang sekarang ini banyak belajar dari rumah itu bisa memanfaatkan informasi yang tersedia di internet itu secara baik gitu, untuk menopang pendidikan. Ini saya kira yang perlu dikerahkan ya besar-besaran, karena gerbang ilmu pengetahuan ini dengan internet itu luar biasa. Kita bisa membaca buku apapun dalam bahasa apapun itu di internet. Bahkan misalnya kalau di jenjang sekolah yang lebih tinggi, ada jurnal-jurnal ilmiah itu bisa kita jebol semua di internet itu. Hampir semua bisa kita jebol di internet. Masalahnya kan sekarang ini lagi euforia, termasuk anak-anak didik kita itu kuota itu habis bukan untuk untuk menopang pengetahuan yang berguna dalam rangka menunjang pendidikan, tetapi justru kuota itu habis untuk Free Fire, untuk Mobile Legend dan seterusnya. Betul. Ini yang menurut saya repot sekali itu. Misalnya ada bantuan subsidi kuota itu ada entah itu 10 atau 25 giga itu kalau orang tuanya sama sekali punya concern ya terhadap anaknya, itu bisa habis hanya untuk Free Fire. Padahal kan kuota ini mahal ya, artinya bisa kita alokasikan untuk bagaimana misalnya mengakses ya hal-hal yang positif yang bisa menunjang informasi yang terkait dengan mata pelajaran, entah itu misalnya fisika, itu ada semua saya kira di internet bisa kita akses, tetapi tetap harus perlu mentoring ya, perlu pendampingan dari guru dan orang tua, sehingga misalnya informasi yang ada di internet itu ya informasi yang sumbernya itu yang betul-betul otoritatif ya, yang bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah itu, sehingga digital literasi itu menjadi penting ya, menjadi penting. Tapi kalau misalnya harapannya CSR itu saya kira semua BUMN sekarang ini gulung kuming itu apa? Itu ya sekarang terpukul semua, apalagi di sektor-sektor kayak transportasi udara kayak Angkasa Pura dan turunannya itu saya kira termasuk yang paling terpukul ya dengan pembatasan kegiatan sosial, orang nggak boleh mudik segala macam itu. Jadi semuanya refocusing untuk membantu negara menangani COVID, sehingga saya kira dari uang APBN yang dikelola oleh Kementerian Pendidikan, misalnya bantuan kuota, itu justru yang paling penting didampingi, gitu, sehingga kuota itu tidak habis dibuang percuma untuk hanya hal-hal yang sifatnya hiburan ya, meredakan stres karena banyak di rumah, tetapi betul-betul anak itu dibuat asyik ya, dibuat asyik belajar sambil bermain di rumah melalui perangkat internet itu. Saya kira itu respon dari saya. Terima kasih. Lebih tepatnya Gimba. Terima kasih. Silakan kepada narasumber kalau ada tambahan jawaban. Pak Adin. Masih on nggak Pak Adin? Masih Pak Menteri. Monggo Din, lanjutin. Pak Menteri dulu. Ya, saya sebenarnya sama dengan yang disampaikan Mas Khalid. Kalau secara langsung respon BUMN, terutama di tempat kami, saya di bidang pembiayaan. Kalau tadi Mas Khalid itu anak perusahaan dari Angkasa Pura yang menangani bandara-bandara di Jawa bagian barat seperti Cengkareng, Medan dan sebagainya. Secara langsung tidak ada ya, relasi dengan dunia pendidikan. Artinya toh kalau melakukan ya ada lingkupnya sangat kecil dan daya ungkitnya terhadap keseluruhan proses kita menghadapi shock akibat pandemi ini tidak terlalu besar. Ya kita melakukan di lingkungan masing-masing dalam arti kita mensupport pegawai, kita mensupport lingkungan pendidikan di daerah operasi. Kalau CSR kan selalu begitu, diutamakan yang ke lingkungan-lingkungan yang kita berinteraksi secara langsung di lingkungan pegawai dan sebagainya. Jadi kalau bicara dampak yang masif dan sistematis seperti pandemi seperti ini, yang paling penting adalah tentu respon negara, karena negara itu punya birokrasi, punya anggaran, sehingga walaupun disrupsi atau kejadian yang tiba-tiba seperti pandemi ini mengagetkan semua orang, yang tadi Mas Khalid juga bilang, kalau BUMN ini jangankan
keluar dari sektor yang dia sedang hadapi. Sektor dia sendiri, bidang bisnis kami sendiri, di pembiayaan dan di logistik, itu semua terpukul sangat dalam. Seperti di Mas Khalid. Mas Khalid ini di Angkasa Pura Logistik yang diantaranya mengenai pengiriman barang dan sebagainya. Dengan adanya pandemi, traffic udara aja udah menurun jauh. Penerbangan menurun jauh, otomatis industri derivasi atau turunannya, pengiriman barang, logistik, dan semuanya ikut drop. Jadi lebih fokus kepada perbaikan kinerja masing-masing. Sama dengan kami di pembiayaan, saya di pembiayaan. Kami membiayai, salah satunya leasing itu banyak membiayai industri transportasi. Begitu kena pandemi ya semua tiarap. Jadi ini adalah masa-masa yang sulit buat para pejabat di BUMN. Contohnya ya tantim segala pasti nggak ada. Tantim itu bonus lah. Maksudnya itu menggambarkan sampai sedemikian apa situasinya. Kalau Mas Adin karena di pos mungkin ini ya masih terlibat banyak, malah mungkin ada windfall semacam keberuntungan dari kondisi pandemi, mungkin ada traffic pengiriman yang naik dan sebagainya. Tapi intinya kembali saya sampaikan, kalau bicara disrupsi secara masif, maka yang bisa kita harapkan membantu sebagai leader dalam menghadapi situasi adalah pemerintah. Jadi birokrasi, anggaran, dan sebagainya. Dan seperti kita lihat, pemerintah sudah banyak nih mengalokasikan anggaran menghadapi situasi COVID yang namanya PEN itu, penanggulangan PEN itu pemulihan ekonomi nasional. Di situ ada termasuk anggaran untuk nakes, untuk subsidi ekonomi, termasuk untuk bantuan pulsa bagi para siswa yang terpaksa harus mengikuti pendidikan jarak jauh PJJ. Nah, tentu ke depan seperti tadi sahabat Adin sampaikan, kita akan lihat nih bagaimana arah pandemi ini. Tetapi satu hal, walaupun pandemi akan normal, telah tercipta satu habit baru, yaitu habit online dalam segala hal. Dalam transaksi, dalam komunikasi, juga dalam praktik pendidikan. Sehingga tentu selain respon pemerintah, para pihak stakeholder, para pihak yang terlibat dalam industri pendidikan maupun dalam kegiatan pendidikan ini, kemudian juga harus melakukan adjustment. Teman-teman yang di lingkungan aktivis pendidikan juga di bawah mungkin harus mengubah pendekatannya. Classical mungkin bukan lagi menjadi pertemuan pendidikan face to face di kelas, mungkin bukan lagi menjadi mainstream di waktu-waktu yang akan datang, sehingga mulai perlu mendorong adik-adik untuk memiliki literasi terhadap dunia internet, terhadap sistem digital dan sebagainya yang tadi sudah disinggung oleh Mas Khalid dan Mas Adin di pemaparan yang pertama. Silakan sahabat Adin. Baik, terima kasih Mas Khalid, Kang Mantri. Pertama, kalau di BUMN itu kan ada dua, namanya PKBL, PK dan BL. PK itu program kemitraan, BL itu bina lingkungan. Biasanya program kemitraan itu pembiayaan dengan bunga rendah 3% ya. Itu program kemitraan. Kalau bina lingkungan itu CSR atau hibah, biasanya untuk masyarakat yang menjadi ring 1 operasi BUMN. Jadi misalnya kalau operasinya kilang minyak di Indramayu, maka kalau teman-teman YPPN punya komunitas dampingan di sekitar kilang minyak, itu namanya ring 1 operasi BUMN. Itu bisa mendapatkan dana bantuan ini ya, program bina lingkungan Pertamina. Kira-kira begitu. Nah, kalau hal yang lain yang memang itu BUMN tidak terkait langsung dengan dunia pendidikan, perlu satu pintu masuk lah. Satu pintu masuk. Nanti perkara berikutnya misalnya mau disambungkan dengan aktivitas pendidikan ya silakan. Nah, kalau saya kemudian memang di PT Pos Indonesia, ya tentu memang yang terkait soal pendidikan logistik, usaha-usaha bisnis logistik, seputar
Kebetulan pos itu kan ada melayani logistik, jasa keuangan, kemudian dan kurir yang paling utama. Jadi kalaupun kemudian kaitannya dengan lembaga pendidikan, tentu kursus atau lembaga pendidikan yang terkait soal logistik, bagaimana mengelola literasi keuangan, inklusi keuangan, jasa keuangan, termasuk pendidikan kurir ya. Nah, itu kaitannya dengan lembaga pendidikan. Tetapi memang sebenarnya pendidikan itu kan mestinya semua BUMN apapun itu berkepentingan. Nah, yang paling penting adalah perlu dicari satu kesamaan ide besarnya dengan BUMN tersebut. Kemudian pintu masuknya. Nah, pintu masuknya, langkah-langkah berikutnya ya harus dibangun setransparan mungkin, kemudian yang saling menguntungkan kedua belah pihak, dan dibangun berkelanjutan ya, tidak hanya program sekali dibantu kemudian selesai. Nah, saya pikir itu soal terakhir, kemudian apa yang bisa dilakukan di luar soal BUMN, saya kembali ke tadi statement saya ya. Mungkin sekolah-sekolah ini kan rata-rata secara keseluruhan masih daring. Ya, kemudian mungkin meskipun bulan Juni kalau nggak salah mulai dibuka setengah-setengah. Tapi ada misalnya hal-hal kecil yang bisa kita lakukan, apa sarana-sarana yang terbuka bagi masyarakat. Misalnya gedung-gedung pemerintahan, dari mulai balai RT, balai RW, kemudian balai desa, termasuk masjid. Itu mungkin sarana yang lebih open, di mana anak-anak kecil, masyarakat bisa lebih berkumpul, bertemu, lebih bebas meskipun dibatasi ya. Nah, saya kira menggunakan media-media itu, balai RT, RW, desa, kemudian masjid, dalam bentuk pengembangan pendidikan komunitas di masyarakat itu lebih mengena. Nah, paling tidak, walaupun bukan pendidikan formal, semacam tempat berkumpul, kemudian bagaimana menjaga mental anak-anak agar tidak misalnya kecanduan game. Kemudian bagaimana memanage waktu 24 jam agar selama anak-anak di rumah itu bisa terkontrol. Nah, kemudian bagaimana mengantisipasi dampak psikologi dari suasana daring. Nah, dan yang paling penting adalah bagaimana kemudian meningkatkan kapasitas para orang tua dalam mendampingi proses belajar online anak-anaknya. Karena terus terang ini kan sama saja, yang sekolah 2 orang jadinya. Yang pertama anaknya, yang kedua orang tuanya. Karena orang tua juga dipaksa untuk ngerti juga. Nah, yang terpenting kan asas kejujuran, kemudian kedewasaan, misalnya ujian. Bagaimana agar tidak membrowsing Google misalnya untuk mencari jawaban-jawaban ujian. Ini juga perlu dicarikan terobosan-terobosan. Jadi menurut saya memang hal-hal kecil sangat banyak sekali yang bisa dilakukan, ya. Dan ini nggak cukup dengan badan pemerintah. Perlu banyak sekali komunitas orang, hal-hal yang kecil. Di masjid misalnya, itu menjadi efektif. Mungkin habis maghrib, dibikin komunitas singkat tentang edukasi kepada anak-anak. Kemudian di balai-balai desa, di balai-balai RT. Jadi kalau ini kemudian nggak ada peran dari seluruh stakeholder masyarakat, kita khawatir kalau pandemiknya 4 tahun misalnya, ya 3 tahun ini 3 generasi kita mengalami gangguan mental yang cukup akut karena salah kelola dalam situasi dan keadaan seperti ini. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Terima atas kasih. jawaban semuanya. Semoga bisa. Terima kasih kepada para narasumber telah menyempatkan hadir di kegiatan halal bihalal. Tibalah di penghujung acara. Mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita inginkan segera dimudahkan, dan acara yang kita laksanakan pada sore hari ini semoga selalu berkahi. Untuk doa kami serahkan kepada Ustadz Uli Nuha sebagai khalifah doa. Kepada Ustadz Uli Nuha, waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya. Baik, terima kasih atas waktunya kepada Mas Suhaimi. Bisa mendengar suara saya dengan baik, Mas ya? Bisa, Mas ya? Bisa. Ya. Langsung saja, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada
para peserta, para narasumber yang kami hormati semuanya. Marilah kita berdoa sama-sama kepada Allah, kepada Tuhan Yang Maha Esa, Sang Pencipta Alam. Semoga kita dimudahkan dan diberikan keikhlasan, kesabaran dalam urusan dunia kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajmain. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan syakirin, hamdan naimin, hamdan yuafina amma huwa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jamil hajat wa tutahhiruna biha min jami'i syai'at wa tarfa'una biha inda 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayati min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari yang fitri ini ampunilah segala dosa kami, dosa-dosa yang berhubungan dengan makhluk-makhluk-Mu, dosa-dosa yang berhubungan dengan makhluk-makhluk yang lain. Ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala amal baik kami setelah 1 bulan penuh kami memerangi hawa nafsu. Ya Allah, ya Tuhan kami, berikanlah kami kekuatan, kesabaran, dan keikhlasan dalam mengemban amanah yang mulia ini. Jadikanlah Lembaga Yayasan Peduli Pendidikan Nusantara ini sebagai ladang dakwah menuju jalan ridho-Mu. Ya Allah, ya Tuhan kami, semoga jalinan tali silaturahmi Yayasan Peduli Pendidikan Nusantara dengan para donatur, dengan para orang-orang yang solih, dengan para narasumber, dengan para pengurus pusat maupun wilayah, tak pernah sirna dengan waktu dan masa. Hanya kepada Allah kami memanjatkan doa, semoga kesolehan saudara-saudara sekalian sekeluarga diterima dan dikabulkan hajatnya dan harapan baiknya, dijauhkan dari musibah dan mara bahaya, diiringi dengan keselamatan dunia dan akhiratnya. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar. Ya Aziz ya Ghaffar ya Rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Siril Fatihah. Dengan Terima berakhirnya kasih doa, atas waktunya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan berakhirnya doa, maka berakhir pula acara kita pada siang hari ini. Terima kasih kami sampaikan kepada narasumber yang telah sempat menyempatkan waktunya untuk memberikan ilmu, arahan kepada Yayasan Pendidikan Nusantara. Untuk selanjutnya kepada narasumber kami mohon diatur untuk kalau ingin pamit, karena acara juga ditutup. Saya sebagai moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Kepada Allah sama-sama mohon ampun. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Makasih. Amin. Kang Deddy, Mas Khalid, Mas Sadi. Mas Adin. Ya. Assalamualaikum. Siap, Mas Khalid. Waalaikumsalam. Salam Matur suwun. Yuk. Mas Dedi ya, makasih ya. Matur Umum. suwun, Mas. Matur suwun, Mas Mas. Mahimi, makasih. Tetap sehat, 5M ya. Siap. Ingat 5M. Tetap sehat. Amin. Sukses selalu Amin. Amin. untuk kita Amin. semua. Amin. Amin. Terima kasih Bu Ya. Esti. Ya, Terima kasih Bang SD. sama-sama. Untuk pengurus wilayah jangan keluar dulu dong. Pengurus wilayah dan lain. Siap, Mas. Karena pengurus wilayah nanti kan kita akan terbitkan SK. Ini kan sebenarnya kita akan memberikan SK itu secara fisik gitu kan. Namun kita akan bakal terkendala pengiriman-pengiriman ke wilayah-wilayah, terutama di Papua itu kan. Makanya nanti kita berikan SK-nya berupa PDF gitu. Gimana kira-kira teman-teman sekalian? Itu ada Bang Adin tadi. Iya, itu kemarin kita sudah ngobrol juga sama beliau.
terkait pengiriman-pengiriman ke itu. Namun programnya kemarin di waktu Ramadan ada, kita masih belum komunikasi. Ya semoga nanti kedepannya bisa komunikasi dan bersinergi dengan beliau lah terkait pengiriman-pengiriman ketika ada bantuan dari pusat ke wilayah-wilayah masing-masing gitu. Semoga ini menjadi titik awal kita untuk berkomunikasi dengan para stakeholder yang ada di pusat. Semoga kedepannya bisa dapat bermanfaat. Amin. Yang kemudian yang pertama Mas Dedi, kita akan boleh berikan saran sedikit? SK di Mas Dedi, Bu nanti Amisti, Mas kita akan Dedi. kirimkan via grup. Halo, Mungkin Mas Dedi. nanti Mas Alwi bantu share SK-SK yang sudah di jadikan beberapa wilayah itu, nanti di share agar